Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ini kita menyaksikan video warga yang terkena dampak ya, Pak ya. Iya, iya. Dampak dari adanya itu erupsi dari gunung. Iya. Saat ini di jauh ke sana kelihatan pintu-pintu sedang bekerja untuk menormalisasi jalan sebagai akses utama ya. Iya, iya. Nah, saat ini saya berada di masjid dan ini kita ketemu dengan salah seorang ustadz nih. Iya. Silakan. Alhamdulillah, nama saya Abu Idris ya, dari Ciangsana ya, dari Bogor ya. Sini datang kemarin hampir udah 2 minggu lah, hampir 2 minggu di sini. Kita selama ini ya bantu-bantu masyarakat kalau yang ada yang perlu bantuan, kita tinggal bilang sama RT-nya, koordinasi nanti kalau misalnya ini dibagi. Ada yang bagian di dalam, ada yang bagian di luar gitu. Itu datang dari berita itu pertama ya ada, sudah ada dari teman-teman kita langsung kan, teman-teman ada yang kesini terjadi gitu ya? Terjadinya itu terus kargo jari lagi di sana diceritakan ini, lalu dikirim lagi rombongan terus setiap masjid. Nah, kita kan punya poskonya juga di sana di bawah, posko 1 nanti yang orang-orang tempatannya yang bergerak nanti diarahkan kita ke sini gitu. Jadi ini khusus untuk langsung ngurusi masjid. Ya, masjid sama ya masyarakat yang ini dikumpulin, kita ke sini kasih rohaninya bagaimana caranya. Kita kan orang-orang banyak yang bingung juga gitu. Dalam keadaan seperti ini kan panik. Berapa kali gelombang? Oh, itu terus-terusan kita sampai ini aja. Berarti ada piket ya? Ya, ada. Lama itu sekali? Kita kalau ini dibutuhkan sama Pak RT sampai mungkin sampai hari Minggu depan dah, Sabtu ada musyawarah lagi, nanti ganti lagi jamaah saya lagi ganti lagi. Ini dari apa? Dari Bogor. Kita jamaah ya, jamaah tabligh kalau di sana disebutnya. Kalau orang-orang nyebutnya jamaah tabligh. Berapa orang? Saya dari Bali itu ada 6 orang. Kalau dari Ciangsana ini ada 3 orang dari AL, dari kota wisata. Itu dari kota wisata. Ini ada tentaranya 2 orang. Oh gitu. Ada orang dinasnya 2 orang. Ini dari jamaah tabligh. Iya. Orang Manado ke sini. Iya, Bang, orang Bali juga ke sini gabung ke saya. Bareng di sini. Jadi di antara jamaah nanti siapa yang siap bantu, nanti 2 ngacung 3 orang bantu. Turun, terus yang di dalam yang belajar misalnya ada anak-anak yang ngaji yang apa, kita bantu. Ini masjid ini yang dikelola dari tempat berapa tempat ini? Apa hanya satu masjid ini ada? Wah, kita setiap masjid akan didatangi. Setiap masjid yang ini didatangi. Satu tim ini apa tim yang lain yang datang ke sana? Saya juga bareng-bareng nanti bareng, kan nyebar ini banyak berapa rombongan. Ya, berapa rombongan. Ada yang pos 1 nanti ke sana nih ke sebelah. Maksudnya misalnya 5 di sini, 5 di sana, enggak gitu. Ya, gitu juga. Cuman di sini kita 2 minggu. Kita 2 minggu karena biar agak ini juga gitu. Kan kadang-kadang dibantu perluin air, kemarin kan putus nih air. Kita harus naik ke atas. Bantuin Pak RT gitu. Pak RT-nya kan kebetulan alhamdulillah Ustadz juga, dia punya alhamdulillah asbab risau Pak RT juga, kita diajak ke sini kata Pak RT-nya. Oh, gimana nih, bentar. Siap jamaah, siap bantu. Apa saja RT-nya yang tinggal ngomong, nanti jamaah dibagi. Siapa yang siap hikmat, siapa yang siap bantu kerja. Gitu, Jadi yang sudah dikerjakan bikin apa tadi? Itu air itu ya? Air dan terus ngejebol itu gali gitu. Apa namanya, buat saluran air. Saluran air, batu-batunya itu pralon. Alhamdulillah. Itu airnya ambil dari mana? Gunungnya kan kemarin hujan gede juga, hampir mau banjir lagi ke sini, panik lagi. Mana lagi jalan. Jadi air untuk ini kebutuhan masyarakat dari gunung. Iya, dari gunung. Berapa sungai, apa berupa danau? Ya, ada sungai juga, ada mata air. Oh, betul. Terus disalurkan ke sini. Iya, disalurkan ke sini pakai pralon. Itu pecah atau rusak gimana? Ya, pecah lah karena air hujan. Nah, air hujan longsor kan airnya gede. Gitu. Teman-teman mengerjakan itu semua. Iya, masyarakat apa yang dirasakan masyarakat ketika? Ya, kadang-kadang kalau kita diceritakan tentang Quran dan hadis terjadinya seperti ini, ada yang juga yang berkaca-kaca, ada juga yang nangis, ada yang juga yang biasa-biasa saja, yang namanya orang banyak ya. Kita kan datang ke sana juga cerita, ada yang ya kita kalau misalnya dapat musibah atau masalah, maka kita kembali kepada Allah. Bacalah doa Allahumma ujurni fi musibati wa ahlub li khairu minha. Ya Allah, gantilah musibah yang menimpa diri saya yang lebih baik daripadanya. Kalau memang orang yang ini merasa dia kena bencana, dia sedih juga, terharu juga, bahkan bisa nangis dia di tempat gitu kan.
Karena memang ini bisa ujian karena kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Bukan aja karena buktinya kita masih diberikan kesempatan hidup kan untuk supaya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini masjid ada tapi kosong daripada jamaahnya. Karena dikatakan masjid ini adalah jantungnya kampung. Kalau masjid ini ada amal agama, ada taklim, dakwah ilallah, urut fisabilillah, dakwah ilallah, tabligh dakwah ilallah, ta'lim wa ta'allum, zikir, ibadah, hikmat. 4 amalan Masjid Nabawi ini, maka masjid akan dijaga. Ada silaturahim, dakwah ilallah, dakwah tentang kebesaran Allah. Ta'lim wa ta'allum, belajar mengajar. Ta'lim wa ta'allum, zikir, ibadah, zikir tentang kebesaran Allah. Hikmat, saling melayani satu sama lain, apa kebutuhannya umat gitu dilayani. Nah itu, maka di satu kampung itu tidak akan terjadi bencana. Ada yang tahajud, kita di rolling nih Pak, setiap malam itu 2-2, setiap jam diganti. Terus jadi hidup sampai pagi ini nggak ada yang tidur gitu. Yang tidur ini gantian gitu. Tidur. Kalau siang memang tidur semua, kalau malam kan kita dijaga 2-2. Tapi dengan jaganya ini bukan jaga-jaga seperti itu, bikin amalan tahajud. Seperti ini. Ada bisa indikasinya apa, indikatornya apa keberhasilan dari masyarakat kemudian menjadi tentram atau tenang? Ya begitulah. Apa? Ya begitu. Ciri-cirinya apa gitu? Ciri-cirinya mereka masjid mau senang kan? Ya kan datang. Yang tadinya nggak ada, terus mulai ngedengerin itu, mulai senang lah istilahnya, nggak terlalu itu masyarakat. Dengan asbab seperti itu kita datangin satu ke rumah, dia senang gitu dengan kedatangan. Alhamdulillah kemarin di sini ada acara nih. Ini tanda bukti dan senangnya masyarakat. Maka kata Pak RT ini bikin namanya janjian itu ya, selamatan lah, kayak pakai itu kayak di Bogor gitu. Apa ya namanya yang buat hadiahan gitu, taklilan lah. Ibu-ibu pada bawa-bawa ke sini, alhamdulillah. Ini ciri-ciri kata Pak RT-nya, ini ciri-ciri jamaah ini di sini senang datangnya jamaah ini. Ya begitu langsung disambut. Bang RT-nya juga orang paham juga agama, dia juga punya kerisauan, maka ingin sekali masjid ini makmur. Itu karena selama ini ya mungkin kurang makmur lah. Karena dia di atas dia, saya silaturahim ke rumahnya juga dijamu. Senang sekali dia gitu. Nah, ini kata saya RT yang ini alhamdulillah dengan izin Allah bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat aja itu dalam kondisi tinggi seperti itu, ininya rendah kok enggak gitu. Oh itu kan pasir semua sono. Iya. Enggak atas. Iya pasir semua. Nah ini termasuk salah satunya diselamatkan. Reda ketika sampai sini. Kejadian itu sering, bahkan ketika di Aceh juga kan seperti itu. Di Aceh itu ada orang ketika dia taklim, rumahnya keurukan, maka suaminya pulang dari 4 bulan, pulang aja saya, kamu ke rumah. Maka ketika pulang ke rumah, saya mau pulang kemana? Rumah saya tidak ada. Kamu pulang aja kata aku. Ketika pulang, maka dia ketuk pintunya, assalamualaikum. Nggak ada jawaban, dia tambah sedih. Ketuk lagi pintu, ketuk lagi. Maka diketuk lagi, assalamualaikum. Nggak ada jawab. Ketiga kali itu kan nggak ada. Maka salam lagi yang ketiga, dia salam, waalaikumsalam. Begitu dibuka, dia bengong lihat istrinya dan anaknya ada di dalam dalam kondisi tidak apa-apa. Dia sehat walafiat. Ketika ditanya, kamu kok nggak apa-apa? Ya saya, memang kenapa? Oh habis taklim kok saya tidur. Ternyata perasaan dia habis taklim tidur. Padahal udah berapa hari-hari itu. Berhari-hari. Bahkan ada yang jatuh. Anaknya jatuh ketika itu air maha berdiri dengan izin Allah. Maka kita memang senantiasa menghidupkan taklim di rumah itu dengan sungguh-sungguh. Gitu kata Maulana Sa'ad, kalau rumah itu hidupkan taklim, maka akan dijaga dari bencana, bahkan tidak akan kebakaran. Ya kan banyak terbukti lah dengan jamaah-jamaah. Contohnya banyak. Iya. Tidak mungkin semua orang itu ngerti ya. Kadang-kadang diceritain juga ada yang nggak ngerti, nggak percaya karena nggak ngalamin. Kalau kita kan memang bergerak terus ke daerah-daerah yang waktu ke Pangandaran juga. Kita begitu di Pangandaran terjadi juga tsunami. Itu ada satu masjid yang kecil namanya Pak Agus di sana. Alhamdulillah dengan izin Allah itu masjid nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya di sana. Saya tanya kenapa Bapak ini masjidnya utuh biasa sementara rumah berantakan seperti itu. Alhamdulillah warung saya ini tidak pernah jual minuman yang memabukkan. Yang lain-lainnya kan tempat yang ini gitu. Yang satu masjid itu yang dari kayu, memang dia hidup dari amalan. Alhamdulillah diselamatkan. Saya keluar di sana waktu ada tsunami dulu di sana.
Jadi jamaah ini bergerak di mana-mana, nanti kalau jarinya kumpul di kebun jeruk katanya. Di sana kumpulnya, baru ceritakan tuh. Maka di ini datang lagi satu jamaah, satu rombongan. Siapa yang tapakotnya lebih besar, tapakot itu ongkos. Mungkin kita ada orang yang di sana kekurangan, maka kita di sana bantu. Kalau misalnya tidak bantu kayak gitu, kita bantu tenaga. Apa saja yang kita bisa bantulah. Kita di samping kita berdakwah, kita terjun, kita ikram gitu. Insya Allah. Mungkin itu. Ya. Mungkin pesan untuk para pemirsa. Ya, pesan saya tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari masalah bencana ya. Kalau kita perintahnya wasta'inu bisobri wasolah, mintalah pertolongan Allah, sabar dan sholat. Antara sabar dan sholat ini tidak bisa dipisahkan. Kalau kita sabar tanpa sholat berarti belum sabar. Kita sholat nggak sabar berarti belum sholat. Jadi sabar dan sholat ini tidak bisa dipisahkan. Maka pesan saya ini, maka semua umat Islam ini bangkitkan kembali kita menjaga sholat. Ya, jangan sampai ditinggalkan sholat berjamaah bersama-sama. Makmurkan masjid-masjid kita. Siapa lagi kalau bukan kita? Ini ciri-ciri akan datang keberkahan. Suatu masa Islam ini akan berjaya insya Allah. Itu aja. Terima kasih saja. Ya sama-sama. Atas ya sharingnya, Ya, insya Allah. pengalamannya, karena memang bencana itu akan datang kepada kita, dan itu menjadi suatu pelajaran Iya insya Allah. pada orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Ya. Akan bisa mengambil. Oke, terima kasih. Iya, Kita sambil menunggu mau sholat asar Iya, ya. iya, insya Allah. Di waktu seperti ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.